Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rubita Brutarigan dari grup H semester 6. Tujuan saya membuat video ini adalah memenuhi mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu Betty Pakpahan MPD. Oke, saya akan membuat video tentang model problem based learning atau sering dibilang PBL. Problem Based Learning atau PBL, metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar, berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Oke, kelebihan dari PBL yang pertama itu menantang kelemahan siswa, memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Dan yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran mereka. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan pengetahuan baru. Yang kelima itu memberikan pengetahuan, kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang ketujuh, memudahkan siswa dan menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata. Ini terdapat dalam buku Sanjaya pada tahun 2007. Ya, sekarang kelemahan dari PBL. Yang pertama itu, manakala siswa tidak niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka siswa akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua itu, untuk sebagian siswa bertanggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang dilakukan untuk menyesuaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar untuk mereka ingin pelajari selanjutnya. Ini juga terdapat dalam buku Sanjaya pada tahun 2007. Selanjutnya, model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dalam kurikulum 2013 memiliki tahapan. Yang pertama itu, orientasi peserta didik terhadap masalah. Pada tahapan ini, guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran, yang aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu dan tujuan utama yang dipelajarinya. Apa permasalahan yang akan dibahas? Bagaimana guru akan mengevaluasi proses pembelajaran? Hal ini untuk memberikan konsep dasar kepada peserta didik, guru harus terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilihnya. Yang kedua itu, mengorganisasikan peserta didik. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar dan berhubungan dengan masalah yang telah diorientasi. Misalnya itu, membantu peserta didik dalam kelompok kecil, membantu peserta didik memecahkan masalah yang ditemukan pada tahap sebelumnya. Kemudian, mencoba untuk membuat hipotesis atas masalah yang ditemukan tersebut. Yang ketiga itu, membimbing penyelidikan individu dan kelompok.
Tahap ini, guru harus mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, melaksanakan eksperimen, menciptakan dan membagikan ide mereka sendiri untuk mendapatkan dan pemecahan masalah tersebut. Yang keempat itu, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik dan menganalisis data yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya, sesuai data dengan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Peserta didik memberikan argumen terhadap jawaban pemecahan masalah tersebut. Karya bisa dibuat dalam bentuk laporan, video, atau model. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tahap ini, guru meminta peserta didik merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama kegiatan belajarnya. Guru dan peserta didik menganalisis dan mengevaluasi terhadap pemecahan masalah yang dipresentasikan setiap kelompok. Setelah selesai pembelajaran, jangan lupa agar guru diberikan penguatan. Dengan demikian, peserta didik memiliki konsep yang bulat tentang kompetensi dasar yang dipelajarinya. Sekian video tentang PBL yang saya paparkan hari ini.